Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Seperti yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, channel ini akan membawakan konten tentang kasus-kasus atau cerita-cerita menarik yang pernah terjadi di dunia. Untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, bisa langsung nonton video ini, dan apabila kalian suka akan video-video di channel ini dan tertarik akan cerita-cerita yang saya bawakan, bisa langsung klik like, share, dan subscribe. Untuk menyingkat waktu, mari kita bahas bersama sebuah kasus di video kali ini. Untuk kasus di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sebuah penggerebekan oleh kepolisian FBI pada tahun 2014 lalu yang sempat heboh di dunia pada saat itu. Penggerebekan ini dilakukan di salah satu perusahaan yang bernama Biological Resource Center atau disingkat BRC. Perusahaan ini dibuat oleh Stephen Gore di Arizona, Amerika Serikat. Pada saat penggerebekan, FBI menyatakan telah menemukan temuan-temuan yang sangat mengerikan. FBI dapatkan di gudang penyimpanan milik perusahaan yang bernama BRC atau Biological Resource Center pada tahun 2014 lalu. Pada tahun 2014 lalu, FBI merazia perusahaan tersebut karena dicurigai perusahaan tersebut melakukan pelanggaran perdagangan tubuh manusia secara ilegal. Saat dilakukan penggerebekan, FBI banyak sekali menemukan tumpukan bagian tubuh manusia di dalam tempat seperti tong di dalam gudang penyimpanan itu, yang bahkan potongan-potongan tersebut tidak teridentifikasi dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Salah satu anggota FBI yang melakukan penggerebekan tersebut bernama Mark Weiner mengatakan ada sebuah lemari pendingin yang di dalamnya terdapat potongan-potongan kemaluan manusia yang keadaannya sudah sangat mengerikan. Mark Weiner mengatakan bahwa ia melihat berbagai hal mengerikan di lokasi perusahaan tersebut saat mereka periksa. Di antaranya adalah sisa-sisa tubuh manusia yang tampaknya menjadi bahan lelucon, bahan tertawaan karyawan di perusahaan tersebut. Salah satu temuan yang paling sadis dan mengerikan yang Mark Weiner lihat sendiri adalah ketika ada kepala seorang gadis kecil yang dijahit ke tubuh laki-laki yang bertubuh besar dan kemudian digantung di dinding. Dan semua bagian dari tubuh-tubuh yang sudah terpotong tersebut tidak satupun yang teridentifikasi nama atau usia dan bahkan jenis kelamin si pemilik tubuh tersebut. Jadi udah kayak random aja gitu. Udah banyak potongan-potongan yang nggak tahu maksudnya apa ditaruh di situ. Pada akhirnya semua foto-foto dari tempat tersebut tidak diperbolehkan untuk dipublikasi atau bisa dibilang sangat-sangat dirahasiakan. Bahkan ketika saya mencari berbagai bukti dan foto keadaan di dalam perusahaan tersebut, saya belum berhasil menemukannya. Salah satu teman Mark Weiner yang bernama Matthew Parker yang juga ikut dalam penggerebekan saat itu pernah mengatakan, "Saya tidak bisa tidur di malam hari setelah melihat itu," dalam wawancaranya dengan Reuters. Dan pada akhirnya kasus itu membuat Matthew Parker yang memutuskan untuk pensiun dini di FBI, sehingga itu adalah kasus terakhirnya yang selama ia menjabat sebagai anggota kepolisian FBI di Amerika Serikat. Menurut penuturannya, ia mengalami gangguan stres pasca trauma yang disebut post-traumatic stress disorder setelah kasus tersebut. Matthew Parker pun mengatakan tempat itu seperti tempat toko rongsokan di mana mereka merobek-robek segala sesuatu tanpa tujuan. Kemudian kita lanjut ya teman-teman. Salah satu karyawan perusahaan tersebut yang bernama Emily Gling yang sedang magang di perusahaan lab BRC pada tahun 2013 lalu juga mengungkap pengalamannya bekerja di tempat itu kepada Reuters. Dia mengatakan beberapa kali pernah memotong-motong tubuh manusia tanpa pernah menerima pelatihan atau instruksi formal dari para ahli atau bahkan dokter atau bahkan karyawan-karyawan yang bekerja di tempat itu. Emily mengatakan bahwa ia pernah memenggal kepala dari seorang wanita tua dengan menggunakan alat gergaji mesin. FBI yang mendalami kasus ini pun mengatakan ada 1.755 bagian tubuh, termasuk 281 bagian kepala, 241 bagian bahu, 337 kaki, dan 97 tulang belakang, dan sekitar 142 kantong mayat. Itu pun bahkan belum semua bagian-bagian tubuh yang akan atau sudah dikremasi dan disimpan atau ditampung di freezer di Arizona National Guard, markas militer milik Amerika Serikat. Para FBI tersebut bahkan tak menyangka akan mendapatkan bagian tubuh total seberat 10 ton. Saking mengerikannya, FBI tersebut harus menggunakan kostum hazmat untuk menghindari kerusakan barang bukti dan terpaparnya penyakit dari bagian tubuh yang hampir busuk di tempat tersebut. Untuk itu, pihak berwajib akan mengirimkan bagian tubuh tersebut ke tempat-tempat rumah duka untuk dikremasi, agar tidak bertambahnya wabah penyakit yang menyebar akibat bagian tubuh manusia yang sudah hampir membusuk tersebut. Dan parahnya, ternyata setelah mendengar berita ini, dari pihak BRC pun sempat menolak keras, karena menurut pihak mereka, bagian tubuh sebanyak itu masih bisa bernilai sehingga jutaan dolar lebih. Parah ya, sudah ketahuan masih mikirin duit gitu. Namun akhirnya, karena kebanyakan dari rumah duka tempat untuk mengkremasi bagian tubuh-tubuh yang diambil dari perusahaan tersebut, membuat komplain yang ternyata mereka sangat kewalahan menerima
bingkisan tersebut. Dan mereka segera mulai melakukan protes kepada pihak berwajib karena banyak dari bagian-bagian tubuh tersebut yang sudah mulai mencair dan bahkan menimbulkan bau yang sangat tidak enak. Dan akhirnya ada beberapa bagian tubuh yang rumah duka tersebut kembalikan ke markas militer tadi. Oke teman-teman, kita lanjut. Dari manakah BRC bisa mendapatkan tubuh sebanyak itu? Jadi sebenarnya saat itu penduduk Arizona mayoritasnya adalah penduduk yang pendapatannya merupakan di bawah rata-rata. Jadi angka kemiskinan di sana itu lumayan tinggi, sehingga banyak yang mungkin nggak mampu untuk membiayai proses pengkebumian orang-orang atau keluarga mereka yang sudah meninggal. Kemudian datanglah si perusahaan BRC ini seolah-olah mereka adalah solusi dari permasalahan mereka saat itu. Perusahaan BRC ini menawarkan kepada pihak keluarga yang bentar lagi akan meninggal dan yang tidak mampu itu supaya tubuhnya si keluarga yang akan meninggal tersebut didonorkan untuk dijadikan kebutuhan medical research di perusahaan tersebut, agar pihak-pihak keluarga yang ditinggalkan tidak merasa terbebani akan biaya-biaya dan proses-proses pengebumian keluarga atau orang-orang terdekat mereka tersebut. Menurut penyelidikan Reuters pada tahun 2017, BRC yang berbasis di Arizona itu telah menerima sumbangan lebih dari 5.000 orang. BRC juga mendistribusikan lebih dari 20.000 bagian tubuh manusia ke sejumlah fasilitas penelitian atau program pelatihan medis yang nggak jelas formalitasnya. Selain itu, BRC juga dinyatakan terlibat dalam kasus penjualan anggota tubuh manusia secara ilegal. Media lokal di Arizona Republic berhasil menemukan daftar harga potongan tubuh manusia yang BRC jual. Seluruh tubuh tanpa bahu atau kepala sekitar 2.900 US dollar, torso dengan kepala tanpa lengan dan kaki sekitar 2.400 US dollar, tulang belakang utuh sekitar 950 US dollar, seluruh kaki, paha sampai telapak sekitar 1.100 US dollar, bagian punggung dan telapak kaki sekitar 450 US dollar, lutut 375 US dollar, dan panggul sekitar 400 US dollar. Pada tahun 2015, mantan pemilik perusahaan BRC tersebut yang bernama Stephen Gore telah mengaku bersalah atas satu tuduhan mengenai kontrol ilegal di perusahaan BRC tersebut. Stephen Gore pun dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan 4 tahun masa percobaan, lalu membayar denda sekitar 121.000 dolar. Stephen Gore juga menghadapi gugatan lain dan akan diadili kembali pada tanggal 21 Oktober 2019, dan setidaknya ada 33 penggugat yang telah menuntut bisnis yang dikelola Stephen Gore tersebut, yang merupakan mereka adalah anggota keluarga yang telah mempercayakan jasad keluarga mereka yang meninggal ke perusahaan tersebut. Para penggugat itu menyatakan bahwa jasad anggota keluarga mereka BRC dapatkan melalui pernyataan-pernyataan palsu dan bahwa jasad-jasad itu tidak disimpan dan diperlakukan secara layak. Oke teman-teman, kita lanjut. Seorang pria yang bernama Jim Stauffer menemukan fakta mengejutkan saat ibunya yang bernama Doris Stauffer yang meninggal pada usia 74 tahun. Sang ibu memutuskan untuk menyumbangkan bagian otaknya untuk ilmu pengetahuan ke perusahaan tersebut. Doris, ibunya, menderita demensia dan dia ingin membantu menemukan obat untuk penyakit otak seperti Alzheimer, dikutip dari Reuters. Biological Resource Center di Arizona sepertinya pilihan yang tepat. Lembaga itu bahkan disarankan kepadanya oleh seorang perawat di rumah sakit yang sempat merawat almarhumah ibunya tersebut. 10 hari setelah memberikan organ tubuh ibunya untuk penelitian medis ke perusahaan tersebut, ia pun menerima jasad ibunya yang telah dikremasi. Singkat cerita, teman-teman, akhirnya Jim Stauffer menemukan kebenaran bahwa organ tubuh ibunya tersebut yang didonasikan itu tidak pernah digunakan untuk penelitian otak sekalipun. Malahan oleh pihak perusahaan BRC, organ tubuh ibunya ternyata telah dijual ke fasilitas Angkatan Darat Amerika Serikat untuk bahan uji coba saat pengujian ledakan. Terlepas dari kenyataan bahwa Jim Stauffer secara pasti sebenarnya tidak ingin jenis penelitian seperti ini dalam bentuk persetujuan yang telah ditandatangani dia dengan pihak perusahaan BRC ini. Sebenarnya ada kata-kata pada dokumen itu tentang melakukan hal ini, melakukan tes medis yang mungkin melibatkan ledakan, dan kami mengatakan tidak, kami mencentang kotak tidak pada semua hal itu, kata Stauffer ke ABC 15 di Arizona. Dan pada akhirnya, perusahaan tersebut telah ditutup total oleh pihak polisian setempat dan semoga tidak ada lagi perusahaan sejenis ini yang masih beroperasi di dunia ini. Karena kenyataannya perusahaan seperti ini sangat merugikan pihak keluarga yang ditinggalkan. Oke teman-teman, sekian dulu cerita tentang kasus perusahaan BRC di video kali ini. Bagi teman-teman yang suka akan video ini bisa langsung klik like, share, dan subscribe agar saya bisa terus semangat dalam mencari kasus-kasus lainnya di channel ini dan agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, semoga negeri ini terbebas dari wabah yang sedang terjadi. Oke teman-teman, I'll see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.